Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dara Putri Rahayu dengan NPM 2019-14500-940, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, tahun ajaran 2022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh video game terhadap minat belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Kirom. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di zaman era modern, perkembangan teknologi sangat pesat dengan menggunakan internet dan ilmu pengetahuan semakin canggih, mempengaruhi perkembangan individu dan semua aspek. Dengan internet, segala sesuatu dari seluruh belahan dunia dapat diakses dengan mudah. Minat belajar adalah salah satu faktor internal diri siswa yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Salah satu faktor internal diri siswa yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Minat belajar menjadi kekuatan yang akan mendorong siswa untuk belajar. Siswa yang memiliki minat belajar akan memusatkan perhatiannya dalam pembelajaran sehingga mampu berkonsentrasi dengan baik. Video game membuat siswa di sekolah mengalami perubahan minat belajarnya menurun, ingin cepat pulang agar dapat bermain video game, dan tidak fokus ketika proses belajar mengajar. Video game atau game online adalah permainan elektronik yang menggunakan internet dengan melibatkan interaksi antar muka pengguna atau perangkat masukan. Video game yang dilakukan secara berlebihan dapat membawa pengaruh negatif, seperti berkurangnya minat belajar pada siswa, lemahnya minat belajar siswa karena kurang semangatnya siswa dalam mengikuti mata pelajaran di kelas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan minat belajar siswa perlu adanya perhatian lebih dari orang tua. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti ingin mengangkat judul penelitian yaitu Pengaruh Video Game Terhadap Minat Belajar Siswa. Madrasah Aliyah Darul Kirom. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat identifikasi permasalahan yang terkait dengan beberapa masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian. Adapun permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Apa saja faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa Madrasah Aliyah Darul Kirom? 2. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa Madrasah Aliyah Darul Kirom? 3. Apakah terdapat pengaruh video game terhadap minat belajar siswa Madrasah Aliyah Darul Kirom? 4. Berapa besar pengaruh video game dalam keseharian siswa Madrasah Aliyah Darul Kirom? C. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah agar penelitian dapat dilakukan lebih mendalam. Maka permasalahan ini dibatasi pada video game dan minat belajar. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut, yaitu adakah pengaruh video game terhadap minat belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Kirom? E. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh video game terhadap minat belajar siswa di Madrasah Aliyah Darul Kirom. F. Kegunaan penelitian. Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi informasi tentang kegunaan teoritis dan kegunaan praktik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan secara teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, terutama untuk meningkatkan minat belajar. Yang kedua, kegunaan secara praktik untuk siswa. Mempengaruhi dan mengarahkan siswa atau peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai, yaitu kualitas peserta didik melalui minat belajar siswa. Lalu ada kegunaan secara praktik untuk sekolah,
yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi sampai sejauh mana penerapan. Selain itu, bisa menjadi penilaian yang mengimplementasikan baik untuk siswa untuk meningkatkan minat belajarnya. Lalu G. Sistematika penulisan. Bab 1 mencangkup latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Menguraikan tentang landasan teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian, menguraikan tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, populasi sampel, metode penggunaan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Bab 2 landasan teori, penelitian yang relevan, dan hipotesis. A. Landasan teori. Minat belajar menurut Slavin 2018 adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah perubahan berdasarkan pengalaman disertai perubahan dalam tingkah laku ditandai dengan adanya perubahan yang relatif tetap. Faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa menurut Susanto dalam Sibolon yaitu motivasi, keluarga, peranan guru, sarana dan prasarana, teman pergaulan, dan media elektronik. Faktor yang membangkitkan minat belajar menurut Nasution yaitu membangkitkan suatu kebutuhan atau kebutuhan untuk menghargai keindahan, untuk mendapatkan penghargaan. Lalu hubungan dengan pengalaman yang lampau, beri kesempatan untuk mendapat hasil baik, dan kegunaan berbagai bentuk mengajar seperti diskusi, kerja kelompok, membaca, demonstrasi, dan sebagainya. Cara yang dapat dilakukan untuk membangkitkan minat belajar siswa diantaranya menghubungkan materi dengan pengalaman hidup siswa atau materi yang akan diajarkan, membangkitkan kecintaan pada keindahan, menggunakan model dan strategi secara bervariasi. Indikator minat belajar merupakan sebuah acuan pengukuran untuk mengetahui minat belajar siswa. Menurut Zanikan, indikator minat belajar siswa yaitu rasa suka tanpa ketika adanya kegairahan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ketertarikan siswa dapat diukur dari respon atau tanggapan siswa terhadap materi pelajaran. Partisipasi dapat diukur melalui aktivitas siswa. Perhatian dapat diukur apabila siswa memiliki keseriusan selama proses pembelajaran berlangsung. Keterlibatan siswa dapat akan tampak pada saat pembelajaran apakah siswa terlihat secara aktif atau pasif. Video game menurut Wikipedia dapat dimainkan oleh pemain melalui alat permainan seperti gadget, komputer, atau laptop, dan konsol seperti PlayStation, Nintendo, dan sebagainya. Permainan tersebut melibatkan interaksi dengan pemain agar dapat menimbulkan efek visual seperti umpan balik dari pemain yang mereka mainkan. Dampak negatif dari video game yaitu, menurut Rohani, penglihatan anak terganggu, sosialisasi anak kurang, sikap dan perilaku anak berubah, pengaruh pada kinerja otak, minat belajar menurun, bahaya radiasi dari gadget, menjadi sosok yang individualis. Ada pula dampak positif video game menurut Suryanto pada tahun 2015 yaitu menghilangkan stres, meningkatkan kecepatan belajar dalam mengetik, mudah berkenalan dengan teman baru yang memiliki hobi sama.
Indikator video game. Menurut Musika, indikator video game semakin banyak beredarnya game online menjadi satu fenomena yang menarik bagi para gamers. Terdapat dampak positif game online, yaitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Sedangkan dampak negatif dari video game atau game online antara lain yaitu prestasi rendah, pergaulan terbatas, dan waktu bermain game lebih banyak daripada waktu belajar di rumah. Next, ada hasil penelitian yang relevan. Mengutip dari beberapa jurnal yang hasil penelitian yang relevan. Mengutip dari beberapa jurnal, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rayuni, Muhammad Yunus, dan Sundari Hamid pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Video Game terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SD Kecamatan Pamana, Kabupaten Mojo. Metode ini menggunakan metode ex post facto. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Al-Nizar dan Siti Hajaroh tahun 2019 dengan judul Pengaruh Intensitas Penggunaan Game Gadget terhadap Minat Belajar Siswa. Metode yang digunakan adalah metode ex post facto. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indri Kristiwati, Irfan, dan Arifudin tahun 2019 dengan judul Dampak Handphone Android terhadap Minat Belajar Siswa kelas 11 IPS di SMAN 3 Kota 5. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan tahun 2021 dengan judul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecanduan game online. Metodenya yaitu deskriptif kuantitatif. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Putra tahun 2020 dengan judul Pengaruh Stres dan Kecanduan Video Game terhadap Prestasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk memperdalam karakteristik variabel kecanduan video game. Next, ada kerangka berpikir. Pengukuran prestasi belajar adalah suatu proses mengukur tingkat penguasaan mata pelajaran yang dimiliki oleh siswa dengan menggunakan alat ukur tes yang hasilnya berupa angka atau huruf yang mencakup untuk semua materi yang diajarkan dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada video game atau dalam pandangan X merupakan variabel independen. Dan minat belajar yang dalam pandangan Y yaitu dependen. Jadi, pengaruh variabel independen atau video game secara parsial terhadap dependen atau minat belajar. Next, hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang diajukan. Maka titik tolak merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh terhadap minat belajar siswa Mardasa Alia Darul Kirom. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh terhadap minat belajar siswa Mardasa Alia Darul Kirom. Bab 3, metode penelitian. A. Waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan, yaitu dimulai dari Maret hingga bulan Juli 2022. Tempat penelitian dilaksanakan di Mardasa Alia Darul Kirom, Jalan Raden Sinopati, RT 2, RW 5, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. B. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut si lain,
Penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dan umumnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Jenis penelitiannya yang dipilih adalah penelitian kausal komparatif atau ex post atau ex post facto. Ex post facto adalah penelitian di mana variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti mulai dengan pengamatan variabel terkait dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, suatu keterikatan antar variabel maupun antar variabel bebas dengan variabel terikat sudah terjadi secara alami. C. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Darul Kiram tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 20 siswa. Lalu sampel penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah accidental sampling adalah teknik menentukan sampel secara dadakan di lokasi penelitian. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah Darul Kiram tahun ajaran 2021-2022. Next. D. Metode pengumpulan data, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif. Lalu sumber data yang diperlakukan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket. E. Instrumen penelitian. Yang pertama, minat belajar. Definisi konseptual, minat belajar merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan dan tertarik kepada sesuatu dengan kemauan kuat, umpamanya dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka minat belajar siswa dalam belajar akan meningkat. Lalu definisi operasional. Minat belajar dalam operasional variabel ini adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam beberapa gejala seperti gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Pengukuran indikator minat belajar akan dilaksanakan pada siswa Madrasah Aliyah Darul Kiram. Kisi-kisi instrumen penelitian. Instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner. Pengukuran angket menggunakan skala Likert. Menurut Skinner dalam Umar, skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu, misalnya setuju, tidak setuju, senang, tidak senang, dan baik, tidak baik. Jawaban setiap item, instrumen yang menggunakan skala Likert ini mempunyai tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Setiap pernyataan jawaban pada angket berisi 4 alternatif jawaban, yaitu 1. Selalu atau dengan singkatan SL diberi skor 4. Yang kedua, sering atau diberi singkatan SR diberi skor 3. Yang ketiga, kadang-kadang diberi kode KAD diberi skor 2. Yang keempat, tidak pernah atau disingkat dengan TP diberi skor 1. Indikator kisi-kisi instrumen
minat belajar yaitu pertama, perhatian, 2, rasa tertarik, 3, perasaan senang, 4, aktivitas, 5, sarana dan prasarana. Terdapat 20 butir item pertanyaan. Lalu yang kedua, video game. Definisi konseptual, video game adalah sebuah bentuk permainan elektronik berupa teks maupun gambar yang melibatkan interaksi antara perangkat lunak permainan, orang yang memainkannya, dan dijembati oleh perangkat keras pengolah permainan tersebut. B. Definisi operasional. Video game dalam operasional variabel ini adalah permainan elektronik yang melibatkan interaksi antar muka dengan pengguna untuk menghasilkan umpan balik secara visual pada perangkat video. Pengukuran indikator video game akan dilaksanakan pada siswa Merdesa Aliyah Darul Kirom. Kisi-kisi instrumen penelitian, terdapat 20 butir item pertanyaan dengan indikator pertama, relevansi dengan pembelajaran, yang kedua, kondisi ekonomi, yang ketiga, prestasi, yang keempat, waktu bermain, yang kelima, keterampilan. Lalu ada uji coba instrumen. A. Uji validitas. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer. Butir pernyataan pertama dihitung secara manual dan butir pertanyaan selanjutnya dianalisis menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan rumus product moment. Setelah dilakukan perhitungan, akan mengetahui butir pernyataan tersebut valid atau tidak valid. Setelah dilakukan perhitungan, mengetahui butir pernyataan tersebut valid atau tidak valid dengan pedoman jika R XY lebih dari R tabel pada signifikan 5%, maka butir pernyataan valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir soal tidak valid. Lalu B, ada uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dan dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk menghitung koefisien reliabilitas dari alat ukur, dalam penelitian ini digunakan rumus Alpha-Cronbach. Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach, sehingga diperoleh R hitung, intensitas penggunaan elektronik video game adalah 0,875 dan R hitung minat belajar adalah 0,856. Berdasarkan interpretasi koefisien reliabilitas, kedua data tersebut reliable dengan kategori reliabilitas sangat tinggi. Next, F. Teknik analisis data. Uji persyaratan. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Untuk tes normalitas data, peneliti menggunakan rumus chi-square. Kriteria: jika maka data berdistribusi normal. Kriteria: jika X pangkat 2 hitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, maka data berdistribusi normal. Pada keadaan lain, tidak berdistribusi normal pada taraf signifikan 5%. Next, uji signifikan. Uji signifikan dilakukan untuk mengetahui apakah regresi linear sederhananya berarti atau bermakna. Uji signifikan dilakukan dengan uji F. Jika F hitung
lebih besar dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka harga F-hitung signifikan, yang berarti bahwa koefisien regresi adalah berarti atau bermakna, yang berarti bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika harga F-hitung lebih kecil dari F-tabel, maka harga F-hitung non-signifikan, yang berarti bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang akan dikorelasikan itu regresinya linear atau non-linear. Jika F-hitung lebih kecil dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti bahwa data berpola linear, dan jika F-hitung lebih besar dari F-tabel pada taraf signifikan 5%, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti bahwa data berpola tidak linear. Uji hipotesis. Hipotesis merupakan suatu jawaban bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam pembuktian, hipotesis alternatif diubah menjadi hipotesis 0 agar peneliti tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur dan tidak terpengaruh pernyataan hipotesis alternatif. Kemudian, hipotesis dikembangkan lagi ke hipotesis alternatif pada rumusan akhir pengetesan hipotesis. Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh intensitas penggunaan game gadget terhadap minat belajar siswa, digunakan teknik analisis regresi linear sederhana. Rumusnya adalah Y sama dengan alfa plus B X. Dan untuk menghitung A dan B diperoleh dari hasil pengamatan X dan Y. Jika dihitung T-hitung lebih besar dari T-tabel pada taraf signifikasi 5%, uji kedua pihak, maka harga T-hitung koefisien korelasi signifikan, yang berarti bahwa hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika harga T-hitung lebih kecil dari T-tabel, maka harga T-hitung non-signifikan, yang berarti bahwa hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, gak ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.